Alhamdulillah, para hadirin yang saya hormati, Abahullah Haji Muhammad Ishaq, kalian ibu kula Umi Lailatul Munafi'ah, para murid-murid, para santri, para ahbab, para hawari ingkang minulya, juga pada para santri dan santriwati yang sangat saya rindukan. Perjalanan haji kali ini adalah perjalanan yang paling berat yang saya alami. Saya ingin cerita di balik keberangkatan saya sebagai ibrah, la ibratan li ulil albab. Suatu malam saya ditelepon oleh salah seorang kiai yang saya anggap beliau bagian dari kekasih Allah. Telepon ke saya 2 kalimat, Pak Kiai, kita diundang haji. Mari berangkat. Saya menjawab dengan nalar pikiran saya. Saya nggak punya uang. Kira-kira itu pukul 7 malam. Anehnya lagi, kiai ini jam 11 malam telepon saya lagi. Kiai, kalau tiket dan seterusnya yang kita butuhkan 35 juta, Kiai punya uang nggak? Saya langsung menjawab, kalau 35 juta saya berangkat. Saya tutup telepon saya. Malam itu juga surat pengajuan visa untuk pergi ke Tanah Suci itu keluar malam itu juga. Adem panas saya. Ini apa-apa. Tapi proses itu saya maju mundur. Karena 35 juta itu juga saya nggak punya uang. Tapi saya bersyukur Allah takdirkan saya didampingi seorang istri yang rupa-rupanya memberikan pelajaran banyak pada perjalanan haji. Umi Zanuba itu bilang, Bismillah berangkat. Padahal selama ini saya kalau pergi safar, terutama ke luar negeri, itu lebih banyak diabuti, lebih banyak diberati ketimbang saya didorong. Tapi safar kali ini kalimat Bunyai Zanuba itu berkali-kali, Abi berangkat, Bismillah. Semakin bingung saya, berangkat piye. Saya semakin lenger-lenger kalau bahasa Jawa. Piye maksudnya pangeran. Saya waktu itu misi saya itu, karena 1 bulan lagi kan hanya ingin mengantarkan Haji Suyadi yang belakangan dikejar oleh Pak Her dalam berkhidmah. Tugas saya sebagai guru mengantarkan beliau. Yang ngisut tiket saya dengan kiai-kiai ini tuh Ustaz Badrus. Sambil bercanda, Haji Badrus, Gus, saya boleh ikut? Yo marah bilang sendiri kalau saya udah nggak berani. Ternyata Allah izinkan. Jadi barokah ngisut tiket. Saya baru kali ini
perjalanan tidak siap diantarkan keluarga saya, termasuk anak dan istri saya. Kalau jenengan tahu, saya tidak mau diantarkan. Berat di hati, berat. Saya nggak tahu ada apa kok berat sekali. Sampai di Jakarta, saya dihadang oleh banyak hal. Singkat cerita, sampai tiket pesawat kami itu Jakarta Abu Dhabi, Abu Dhabi Dammam, Dammam Madinah, Madinah Jeddah hangus semua. Ini baru saya ceritakan sekarang. Saya tidak menghubungi satu keluarga pun, termasuk abah saya. Yang saya japri Ustadz Badri dan Ustadz Nikmah, tolong besok saya jemput pulang Kak Sido Haji. Tiket pulang sudah saya beli. Pak Yadi saya bilang, nek wayai haji tidak akan ada yang bisa menghalangi, nek takdir awak dewe gak haji ayo mulai. Tiket pulang berapa pesawat bro? Jakarta Abu Dhabi, Abu Dhabi Dammam, Dammam Madinah, Madinah Jeddah, 4 tiket pesawat hangus. Saya sudah berkemas, malam kami istirahat, sudah down. Waduh, ternyata tidak dipakai. Kalau bahasa anak sekarang diprank. Tapi ternyata siklus pagi itu Yayan Banten yang tangan kanan guru saya itu datang, kalimatnya begini, Yai, gimana kalau kita umroh saja, nggak jadi pulang, syukur bisa haji, Alphard saya gadekan. Ini kalimatnya mantap sekali. Jadi mau gadekan Alphard, wah, nanti Kiai kita pinjemin, tak apa-apa, santai aja. Saya ada Alphard, mobil saya 3 di luar. Kalau gadekan Alphard gampang, berubah pikiran. Ustadz Badrus waktu itu mau ke Singapura, mau ke Patani, mau ke mana. Singkat cerita, sepakat bulat tidak jadi pulang dan melanjutkan perjalanan. Kami dari Kertajati, Indramayu, dari Jakarta ke Kertajati, terbang lagi. Kertajati Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Riyadh, Riyadh Jeddah, dan tiket yang paling mahal adalah Riyadh ke Jeddah, karena itu adalah H-4 Arafah. Tiketnya 6,5 juta domestik. Perjalanan pesawat hanya 1 jam. Riyadh ke Jeddah. Sampai Riyadh, sampai Doha kami nggak bisa mundur sudah. Ini mulang lagi udah nggak bisa. Sampai Riyadh semakin bingung. Piye carane tiketnya sakmene larangi. Naik bis 12 jam dan nggak aman. Banyak checkpoint, pemeriksaan dan seterusnya. Kami merem sambil merem, ya Allah, tarik nafas. Bismillah, dah beli tiket. Ada satu orang yang tidak punya uang sama sekali di antara kami, pegawai tukang pos, yang belakangan saya tahu seluruh tabungannya dibuat pelunasan ibunya yang berangkat haji tahun ini. Sampai di Jeddah bingung lagi, ternyata masuk Mekah dengan bukan visa Kemenak, tidak mudah. Lalu Allah datangkan malaikat. Ada orang Saudi mengedipkan mata, kamu mau ke Mekah ya? Saya tolong. Ditolong, masuk ke Mekah. Sampai di Mekah belum selesai deg-degannya. Jadi di jalan tuh nangis terus kita. Sampai hari Arafah tiba, sudah disiapkan semua, sudah dikontak semua. Bis kami akan menjemput jam 5 pagi. Kontak
koordinatornya sudah ada, nomor maktabnya sudah ada. Apa yang terjadi? Jam 12 siang bisnya belum datang. Bukan satu orang saja yang begini ternyata, 3 bis. Bahkan kalau ditotal puluhan bis orang yang tahun ini adalah haji yang tahun paling berat. Saya lalu menghilangkan nafas. Saya turun ke jalan. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu. Jika Kau takdirkan kami yang berenam, 3 orang dari Amlam ini, Kau takdirkan sebagai tamu-Mu, pasti Kau akan kirim malaikat-Mu menolong kami. Benar. Kita milih taksi itu, turun dari hotel milih taksi, ingin masuk ke Arafah. Yang kita cegat taksi yang bagus, nggak ada yang mau. Ada satu taksi peyok, mobil jelek sekali. Bilang ini, kemana? Mau ke Arafah. Saya bantu, mau. Ternyata dia orang Yaman. Saya dalam mobil berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina hadza wa fi yamanina. Saya berkenan diri, hei sopir, kau orang Yaman, aku orang Syam. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, berkailah orang-orang Syam, orang-orang yang pernah belajar di Damaskus, dan orang-orang Yaman. Saya belum pernah nemu sopir taksi seperti ini, baik sekali. Sampai kita dipertemukan dengan bis Tasreh yang kita cari, masuk ke Arafah, dan dia orang Palestina. Seperti puzzle. Saya yang belajar di Syam, kemudian dipertemukan orang Yaman, dan Palestina adalah bagian dari negeri Syam yang utuh pada zaman dahulu. Supir bis itu bilang, ya Syami, wahai Syam, wahai orang yang pernah belajar di Syam, jika tidak karena engkau, maka satu bis ini tidak sudi aku tolong. Jadi karena kami pernah belajar di Syam, orang Palestina, orang Yaman itu bilang, jika tidak karena engkau, maka saya tidak sudi menolong jamaah-jamaah yang lain. Masuklah kami menangis di dalam Arafah. Alhamdulillah para santri dan santriwati, para guru-guru, janji saya sudah saya tunaikan untuk berdoa, membacakan Fatihah satu persatu untuk kalian di padang Arafah. Arafah yang indah. Meski panasnya menyengat, di padang Arafah kami melihat mayat-mayat bergelimpangan. Ada yang mati di atas kursi roda, ada yang mati di atas trotoar, ada yang mati di atas gurun pasir. Tapi kami merasa terharu karena Allah turunkan pertolongan begitu indah. Selesai dari Arafah, kami di Musdalifah, kami sakit keras. Saya bilang ke Pak Yadi, sampai harus ikut saya sakit tidak bisa berdiri, kita istirahat di hotel. Maka saya tanazul meninggalkan Musdalifah dan saya dirawat. Badan saya menggigil, seharian kami tidak makan. AC itu kencang, tidak ada toilet, tidak ada. Saya sakit dikeroki, dipijeti. Kemudian besoknya bangkit lagi untuk Jamarot. Tidak ada kendaraan. Jamarot itu 4 kilo, PP 8 kilo setiap hari, dengan suhu derajat 52 derajat Celcius. Dipayungi semakin panas, dikipasi semakin panas. Kaki kami melepuh. Sekali lagi, saya tunaikan kewajiban saya sebagai seorang guru untuk nangis di kalian, di tempat-tempat mustajab.
di depan Ka'bah, jidat saya tempelkan di Masjidil Haram, di tawaf, di sa'i, di Maqam Ibrahim. Saya berharap semua hajat yang kalian titipkan kepada kami Allah ijabah. Berat, sakit bangkit lagi, sakit bangkit lagi. Haji Badrul Zaman yang terpapar 5 hari tidak bisa gerak kakinya. Haji Suyadi yang bangkit lagi, seperti orang linglung yang terus saya seret. Ayo jalan kita. Inilah perjalanan ibadah saya yang paling sehat dan paling berat. Ustaz Badrus itu 48 negara, dia nangis berkali-kali, dikocok hati dan pikirannya oleh Allah. Paspornya hilang, tiba-tiba tidak bisa jalan, tidak bisa sholat ngesot. Kiaian yang 7 kali berturut-turut haji kali ini, Masya Allah, berat. Itulah kenapa Allah janjikan doa orang yang pulang dari haji diijabah sampai 40 hari. Dan saya menginginkan doa di hari pertama adalah doa kepada antum semua yang hadir di majelis ini. Yang kami undang hari ini bukan orang lain, tapi keluarga, orang terdekat kami yang kami anggap bagian utuh dari perjalanan ini. Qadarullah fa'ala ma qadar. Selesai manasik, selesai jamarat, selesai semuanya, tiba-tiba Allah mudahkan begitu indah. Di Damam, di Taif kami dimudahkan, di Damam kami dimudahkan, di Singapura kami dijemput Alfa, diajak keliling-keliling. Bagasi yang jamaah haji reguler itu, polisi itu masuk ke hotel. Sebelum pulang itu dirazia air zam-zamnya. Zam-zam kita utuh, tidak ada satu polisi pun yang menyentuh. Bahkan dari Singapura, semua koper kita masuk tanpa syarat, yang tidak pernah dilakukan Singapura. Ahibbai fillah, satu hal yang saya katakan, saya masih ingat sekali. Kira-kira di tahun 2014, kalau tidak salah, saya masih ingat Ustaz Nafi waktu itu baru saja daftar haji di BSI dengan adik saya Muhammad Ulil Albab, adik saya Ahmad Zahuda pada waktu itu. Saya nggak tahu Ibu Nafi ingat atau tidak, tapi saya ingat. Saya waktu itu bilang, mungkin waktu itu belum nikah sama abah saya, Bibi, insya Allah saya akan berangkat sebelum jenengan berangkat haji. Insya Allah beliau berangkat harusnya 2024 tahun ini, karena Covid mundur. Saya bilang, insya Allah saya akan berangkat sebelum beliau dan rombongan berangkat. Kalimat itu sebenarnya satu hal yang tak terpisah antara ya Allah enak-enak daftar haji. Adik-adik saya didaftarkan oleh ibu, karena mungkin Umi dan saya sudah haji ketika jadi mahasiswa. Itu kalimat nelongso yang saya tutup dengan aniyah as-sholihah. Yang kedua, tahun kemarin itu saya memang niat ziarah haji ke Yayan,
Dan saya minta doa agar bisa haji di 2024. La haula wala quwwata illa billahil azim. Belakangan panjenengan juga mungkin tahu, saya sering bilang saya ingin naik pesawat. Saya kangen airport. Hiburan saya itu ke airport. Seneng lihat orang mondar-mandir bawa koper. Ternyata Allah ijabah semua yang kami niatkan. Mungkin 5-10 tahun yang lalu berangkat sebelum Ustazah Nafi dan adik-adik saya berangkat. Satu. Yang kedua, tahun kemarin saya bilang sahabat ikut. Ketok ya aku tahun ngarep berangkat haji Ustaz. Maka sungguh betul sampai nek gak niat haji rugi. Bong niat kuwi lo gratis kok sampai gak niat nyapa. Loh masalah jalannya biar Allah yang nata. 1 minggu drodok jantung saya ini. Berangkat haji bingung, linglung. Ya apa sih dikarepe Allah? Ini haji tercepat, persiapannya seminggu, biaya yang paling murah ya. Ya bahasa cerita ya, seperti saya ini 200 juta, paling murah ke 190 pasaran. 190, 200, bahkan 250, ada yang sampai 46 hari. Tapi saya ya Allah bersyukur. Satu, saya bisa diijabah oleh Allah atas niat bil lisan yang saya ucapkan. Sampeyan nggak usah ngukur rekening sampeyan saiki kulo. Yang kedua, saya bisa mengantarkan kader amlam terbaik, tidak hanya umroh, tapi menunaikan ibadah haji yang menjadi idaman umat muslim sedunia hari-hari ini. Ternyata di Mesir juga antri 10-20 tahun. Sekarang saya dengar anak saya Gozangi daftar 40 tahun antrinya. Di Aceh sampai 45 tahun. Kalau Gozangi sekarang 12 tahun, 40 tahun lagi berarti umurnya 52 tahun. Maka jamaah haji yang sekarang berangkat yang muda-muda itu pasti menggantikan orang tuanya yang meninggal. Kayak enak cerita. Oke, kalau jamaah reguler kemenak kok nom mesti badali wong tuane sing seto. Ayo niato pangeran sing nom rugi sama enggak niato. Tak angen-angen ternyata yang saya niatkan Allah ijabah. Gimana mau haji, tanah itu lunas. Pikirannya kan begitu syariatnya. Piye kate haji, iki cek duit tanggungan. Piye kate haji, iki cek duit tanggungan. Piye terus. Coba bayangin, saya sudah beli tiket pulang, nggak bisa pulang. Saya seperti kena magnet, terseret. Gak bisa nolak. Gimana saya mau nolak? Ya Allah, aku nek kate mundur piye? Gak bisa mundur. La haula wala quwwata illa billah. Maka dari itu santri-santri niatona. Ya Allah, dari sekarang kamu sebut. Dulu saya di pesantren, mungkin abah saya pernah saya tunjukkan agenda saya. Saya tuh nulis di buku agenda. Saya kelas 2 aliyah waktu itu. Nulis begini nih di buku agenda. Haji titik Fahrizal Ishak LC sebelum umur 25 tahun. Anda tahu? Saya haji yang pertama umur berapa? 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Setelah itu saya menikah. Niato
Maka niat saya haji yang kedua ini, Allah beri kemuliaan, alhamdulillah saya membadalkan bapaknya Bu Ani haji saya kali ini. Mudah-mudahan Allah terima ya Bu Ani. Allah minta takobal ya, berat sekali. Suhu itu 52 derajat Celcius. Coba saya bayangkan, itu dikipasi tambah panas. Sempoyongan. Kuncinya hanya satu, air itu digerojok di kepala, sama di ikhram digerojok semua air. Cari air dingin lagi, gerojok lagi terus untuk bertahan. Sandal itu sudah panasnya nyengat ke telapak kaki. Jadi kalau ada berita itu ada mayat yang di atas kursi roda, benar itu mayat 1.200 orang yang meninggal di Arafah. Hanya di Arafah saja itu 800 sekian. Puncaknya di Arafah panas 52 derajat Celcius. Para hadirin rahimakumullah, santri, tulisan bukankah doa yang diucapkan dan ditulis berlipat-lipat lebih cepat ketimbang doa yang tidak pernah ditulis? Maka apa yang kami alami hari ini adalah akibat dari doa, dari ucapan, dari kalimat thayyibah yang pernah kami sematkan 10 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Akhirnya dituruti tenanan. Kepinginan airport, waduh, lengkap 12 airport saya kunjungi. Cengkareng, Kertajati, Kuala Lumpur, Riyadh, Jeddah, Taif, Dammam, Mumbai, Singapura, Juanda, Solo. Ingin numpak pesawat 10 pesawat dengan merek yang berbeda saya tumpangi. Haji tahun, masya Allah, top. Saya umroh tiap tahun nggak pernah ke Taif. Saya petugas haji 50 hari dulu tidak pernah tahu Riyadh itu di mana, Dammam itu di mana. Ternyata Dammam airportnya lebih megah dari Riyadh. Karena Dammam penghasil minyak, duitnya Saudi itu di Dammam. Oh, begini cara Allah. Dan dulu ketika ada yang bercerita haji lewat padang pasir, nah ini saya ngalami padang pasir tenanan. Dan ternyata Mbah Mun, Gus Naji, saran ulama-ulama kita yang kalau kita angen-angen kok tiap tahun haji, ternyata dengan cara haji padang pasir. Berarti ki haji di para ulama-ulama. Sampai tak tunggu kabeh. Mugi-mugi nomor setunggal sehat zahiran wa batinan. Kaping kali mugi-mugi dipun paringi kedamaian, kekhusyuan dalam ibadah kersane Allah. Kaping telu sampeyan kabeh tak tungane. Insyaallah setiap sampeyan WA ketika saya di Mekah, langsung waktu itu juga saya munajat kepada Allah di tanah suci. Katungane sampeyan hajat dikabulkan dening Allah. Dipun jembaraken pintu rezekinya. Mungkin niat sampean untuk memenuhi rukun iman, rukun Islam yang kelima, pergi ke tanah suci untuk berhaji, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin bisirril Fatihah. Syariati ni hakikati niat, jadi saya bantu klunya yang sedang nyeleng-nyeleng ke saya kira-kira 150, 170 terus isok langsung berangkat. Nanti
Nanti saya bantu berangkat haji. Tolong tanahmu, tolong mobilmu, coba. Allah yang janji perbekalan haji yang dikeluarkan ketika ibadah haji, maka Allah akan kembalikan sepulang haji. Jangan takut, jangan takut. Jangan saiki umur selawi, andene 40 tahun, sudah 5 sampai berangkat, wis tunuk-tunuk. Sampai ya nopo mlaku 8 kilo, 9 kilo. Jamarat itu 4 kilo, PP 8 kilo. Niku kula lama mek deget. Sebatus gak deget diseret, seret cekelan, seret cekelan. Wis pokoke ya nopo, wis kan saiki ya. Bismillah. Dan saya juga nyuwun Fatihah. Ustadz-ustadzah sing bujang-bujang, saya minta barokah Fatihah karena Allah segera datangkan jodohnya. Amin. Tak umum nih sampai nanti ponaan, gue sepupu, ada Ustadz Ainul, Ustadz Fariha, Ustadz Rizki, tak tangis ya Allah. Paling jodohkan saya Allah. Amin. Yang bisa menguatkan perjuangan pondok ini ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Wonten mawon yang saged kula aturaken estu-estu. Sekali lagi hari ini yang kita minta rawuh adalah keluarga dekat. Insya Allah Umi sudah siapkan oleh-oleh buat semuanya, termasuk santri, oleh zam-zam, oleh hadiah. Alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah zam-zamnya sudah hadir dan sudah dibacakan maulid. Yang kedua yang khusus bapak-bapak, tak paling kenang-kenangan istimewa, cincin dari Mekah. Cincinnya ini pakai cincin lanang itu sunnah, karena Rasulullah pakai cincin. Rasulullah pakai cincin di jari manisnya. Nih, dulu Rasulullah kalau bikin surat ke Raja Romawi, tanda tangani stempelnya dari cincinnya. Nah, kayak ini. Sampai lanang kok gak cincinan akik, iru sopo. Khusus Pak Misti di merah terus serah merah itu. Tak ijali busoko sing luwih top tak siap nih. Oke, kita bacakan Fatihah dan barokah semua. Pokoknya sampai tak tunggal gak entek-entek. Insyaallah Allah ijabah semuanya. Kalau bisa tunggal nih. Watuknya watuk kesel ya, watuk kesel, watuk wegel. Haji itu pegel, haji itu ibadah umroh. Dan saya mau cerita, kalau dengan umroh kena apa-apa. Saya pernah dihukum, tadi saya cerita, suatu hari saya pakai. Jadi kalau ada satu hal yang kebetulan, kalau Pak Yadi dan saya pakai akik yang dari pusat dari Indonesia, itu mesti diuji. Sing bis diturunkan tengah jalan, nggak bisa masuk haram, nggak bisa tawaf ke Ka'bah. Sehingga pernah suatu hari saya udah lihat ya Allah ini bisa kali akik, kalau satu mau tak buat tawaf umroh. Jumat siang saya nggak bisa masuk Masjidil Haram, sudah ngambil mikot, disetrap di atas aspal. Jadi sholat Jumat di atas aspal, suhunya berapa? 52. Jadi kate sujud gak wani Pak, melonyot, wong sandal aja panas sandalnya. Jadi saya pernah ngalami sujud tuh hanya begini Pak, sujud halusinasi namanya. Bikin batuk nyonyot ah. Apa yang terjadi? Saya pulang ijol akik, iki akik aja gak kena tiga tawaf, taruh
ganti akik sing teko Mekah. Iki imame nang kene. Ya iki makmum. Iya oleh. Oh, imam ya. Dan itu nyata saja. Ya ini kotak gade. Pak Yen ganti akiknya, Pak Yen ini pakai sojol gak gelem. Harus. Maka ada istilah semua penyakit yang datang dari di Mekah, maka obatnya juga di Mekah. Ada istilah itu. Maka semua akik yang lahir di Mekah juga akan kembali ke Mekah. Amin. Alhamdulillah. Ini rahasia loh ya. Sesuk ini khusus malam ini ya. Sesuk wis gak ono tamu sing njaluk akik. Deal? Rahasia. Awas kok bocor. Gue sesuk ono tamu anu kata jangan kok anu salah. Gak enak. Khusus keluar. Kata nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akrimna wa la tuhinna azidna wa la tu'zidna wa anna. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.